Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrazi Khair, nomor induk mahasiswa 19233028, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak, yaitu mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan menghimpun data, keterangan, ataupun bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dasar hukum pemeriksaan adalah Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 KMK 03 Tahun 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan. Dalam pasal 29 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil dari pemeriksaan bisa berupa kekurangan pembayaran pajak, kelebihan bayar. Untuk kekurangan bayar, kantor pajak akan menerbitkan tagihan tambahan atas kekurangan tadi ditambah dengan denda atau sanksi administrasi. Untuk kelebihan akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar dan dana akan dikirimkan ke wajib pajak. Berbicara mengenai pemeriksaan pajak, kita harus tahu wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, SPT LB selain pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang ketiga, SPT rugi. Yang keempat, penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Yang keenam, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Dan yang ketujuh, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif atau profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna, penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, ketentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan, dan memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan pajak. Jangka waktu pemeriksaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jangka waktu pengujian. Pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporannya. Paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Sekian pembahasan materi mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.